Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Muslimah Daily, Cermin Wanita Solihah Peduli Negeri. Apa kabar pemirsa Muslimah Daily? Tak terasa ya, sudah hampir 1 tahun kita banyak menghabiskan waktu di rumah selama pandemi. Banyak kaum milenial yang mulai on dari gadget bukan? Ada yang work from home atau malah mencari peruntungan lewat e-commerce atau yang lainnya. Sebagai warga Sumut mulai longgar nih pemirsa. Banyak tempat-tempat wisata ataupun mall yang mulai dibuka pada masa pandemi. Tapi tentu saja, sebagai user pengguna internet, kita banyak mengupload ataupun mendapatkan berita dari sosial media atau platform lainnya. Atau malah kita banyak menghabiskan waktu nonton YouTube, upload konten YouTube, atau malah kita menjadi orang yang suka main TikTokan. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita di sini sosok narasumber yang sangat inspiratif yang menjadi aktivis dakwah Islam serta juga influencer yang aktif dalam dunia jurnalistik. Siapa dia? Yakni Kak Ros Indah Mawarsari atau yang sering dikenal dengan nama penanya Kak Zainaga Outs. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita. Kita sapa-sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Ros Indah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Nurma. Oke. Nah, dengan melihat fenomena perkembangan media sampai saat ini yang begitu pesatnya, bagaimana sih pandangan kakak terhadap perkembangan media? Dan juga bagaimana kakak melihat peran media bagi kehidupan masyarakat? Berbicara tentang fenomena media masa kini, zaman now luar biasa, perkembangannya begitu pesat, terlebih memang kita hidup di tengah-tengah masyarakat 4.0. Dan hari ini kita tidak hanya hidup bersama dengan generasi milenial, tapi juga ada Gen Z saat ini yang memang selalu berpikir beyond the box atau bahkan melakukan banyak sekali invention dengan sarana-sarana 4.0. Sehingga memang media ini punya peran yang luar biasa untuk membangun sebuah karakter di tengah-tengah masyarakat. Bahkan Reuters BBC itu mengungkapkan ya survei yang membuktikan bahwasannya di beberapa negara termasuk Indonesia itu warga jauh lebih percaya dengan media ketimbang pada pemerintahnya sendiri. Nah, sehingga memang peran media, jurnalis, teman-teman pers yang kebetulan juga bulan ini ada Hari Pers Nasional ya, luar biasa. Nah, maka peran mereka itu sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk bisa mendongkrak opini. Sehingga pastinya harapan umat adalah berita-berita yang dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah berita-berita yang memang benar-benar bisa memberikan kebangkitan berpikir atau kecerdasan, bukan justru adalah berita-berita yang tidak benar yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Kenapa? Karena saya melihat memang fenomenanya belakangan, khususnya memang di masa kini, di season saat ini sangat normal sekali yang melihat ada banyak sekali keberpihakan yang dilakukan oleh media atau jurnalis teman-teman pers seperti itu. Ya, karena banyak sekali mungkin unsur kepentingan komersil begitu atau bisnis, mungkin saya bisa katakan seperti itu ya, dan pada akhirnya sangat khawatir untuk bisa memberikan ide-ide yang anti mainstream karena ada kecenderungan seperti itu. Dan khawatirnya di situ justru adalah hilangnya idealisme di tengah-tengah rekan pers seperti itu. Nah, namun kalau kita lihat memang dari sisi fenomena sendiri luar biasa perkembangannya, bahkan dalam sehari penuh itu masyarakat nggak bisa jauh ya dari yang namanya sarana media, khususnya sosial media. Nah, dalam pandangan syariah, gimana ya peran muslimah dalam bersosial media? Nah, kalau tadi kita bicara tentang fenomena medianya dan juga peran jurnalis atau pers, dan mungkin sekarang cerita tentang sosial media, dan sebagai seorang muslim juga ya, pastinya kita berpikir atau punya sudut pandang tertentu tentang sosial media itu sendiri begitu. Nah, pada dasarnya kan sebenarnya kita hanya perlu menyadari kaidahnya. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, apa kata-kata yang kita ucapkan, ataupun apa sesuatu yang kita tuliskan, itu sebenarnya nilainya sama gitu. Dan jadi bukan berarti kemudian ketika kita melakukan kemaksiatan secara langsung itu bisa jadi berbeda dengan melakukan kemaksiatan melalui sosial media. Tidak. Pada dasarnya ya semua tetap sama ya, ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa juga sekalipun hanya melalui media sosial tidak langsung ya tetap saja
adalah sebuah dosa atau kemaksiatan seperti itu. Nah, sehingga kalau kita melihat bagaimana sih hukumnya sebenarnya, hukum sarana itu kan tergantung pada tujuannya. Jadi untuk apa kita gunakan, itulah kemudian menjadi nilai dari sarana itu sendiri. Pada dasarnya sarana itu mubah saja, boleh-boleh saja. Hanya saja apa perbuatan yang dilakukan menggunakan sarana tersebut. Nah, itu yang akhirnya mengikuti hukum syara. Nah, sehingga hukum penggunaan dari sosial media itu sendiri juga mengikuti apa yang dilakukan dengan sosial media itu. Contoh misalnya kita melakukan atau menyebarkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk umat, edukasi, memberi kecerdasan, ya, ataupun bahkan digunakan untuk dakwah seperti itu. Nah, itu justru akan menjadi nilai pahala begitu. Berbeda halnya ketika kita menggunakan sarana sosial media itu tadi untuk menebar berita-berita bohong, untuk menebar berita-berita yang mengadu domba, ataupun bahkan menyebarkan konten-konten maksiat seperti itu. Atau bahkan kita juga menggunakannya menonton, ya, ataupun juga melakukan banyak hal kemaksiatan melalui sosial media itu justru jatuhnya pada keharaman seperti itu. Justru nanti penggunaan sosial media itu menjadi sebuah perbuatan dosa. Nah, sehingga memang kita lihat lagi kemudian tujuan dari penggunaan sosial media itu seperti apa. Wah, Masya Allah sekali ya jawaban dari Kak Rosinda terkait dengan pandangan perempuan atau muslimah dalam bersosial media. Nah, kemudian ketika muslimah itu nggak ada larangan untuk bersosial media, kemudian apa sih kira-kira panduan bagi seorang muslimah dalam bersosial media supaya nggak keluar dari kaidah yang sudah digariskan kepada si muslimahnya ini? Oke. Nah, kemudian bicara tentang guidance. Jadi apa panduan bagi seorang muslim untuk bersosial media secara sehat dan bijak seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sangat mudah ya. Bahkan dalam Islam juga ada panduannya begitu ya. Ketika kita hidup bersosial bukan hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Nah, paling tidak ada beberapa poin. Mungkin yang pertama seperti ada larangan pasti ada dalam Islam itu untuk berghibah, ya, fitnah atau bahkan adu domba khususnya sesama muslim, ya, itu sangat tidak dibenarkan begitu ya. Jadi justru kita harus sangat berhati-hati. Namun bukan berarti kemudian ketika dibilang seperti itu tidak ada istilahnya kritik seperti itu atau anti kritik, ya, tidak bisa demikian juga ya. Melakukan aktivitas mengkritisi penguasa itu hal yang sah saja dibenarkan seperti itu, asal dilakukan dengan benar, ahsan seperti itu, dan memang menyampaikan fakta bukan hoax begitu. Nah, sehingga pemerintah juga harus ya bisa dikritisi begitu, sebagaimana juga pemerintahan di dalam sistem Islam yang saya juga ketahui begitu ya. Jadi bukan jatuhnya justru jadi anti kritik ya, apalagi kalau sudah kita bicara soal undang-undang ITE seperti itu, semakin banyak lagi kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Tapi yang pasti ketika kita menyampaikan pesan-pesan di sosial media itu jauhilah ghibah, fitnah ataupun adu domba ya. Tapi tetap kita harus memberikan informasi yang benar-benar bisa membuat masyarakat sadar tentang kondisi yang terjadi hari ini, ya, melakukan kritik dengan bijak dan tepat sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Ya, kemudian poin berikutnya adalah kita pastinya nggak boleh bullying ya, kemudian juga melakukan permusuhan ya antar suku, ras ataupun kelompok-kelompok tertentu misalnya seperti itu ya. Dan kemudian pastinya tidak boleh menyebarkan berita bohong, hoax gitu ya, ataupun informasi-informasi yang memang belum benar ya, keberadaannya belum bisa dipastikan ya. Jadi memang harus banyak filter kita sehingga tidak menjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Nah, karena itu dalam Islam sangat penting yang namanya tabayun. Jadi ada penelusuran terlebih dahulu, kebenarannya itu harus dipastikan sebelum kita kemudian mempublish di tengah-tengah masyarakat. Nah, poin berikutnya itu pastinya adalah memuat dan juga menyebarkan materi-materi yang positif. Artinya dilarang sekali dalam Islam untuk menyebarkan materi-materi pornografi, pornoaksi seperti itu, kemaksiatan dan segala jenis yang betul-betul terlarang ya secara syar'i seperti itu. Dan pastinya juga ada larangan dalam Islam khususnya bagi perempuan begitu ya untuk mempertontonkan kecantikannya, auratnya. Tidak boleh yang namanya tabarut seperti itu untuk muslimah ya. Tidak boleh ada konten-konten yang membangkitkan aspek jinsiah
begitu. Jadi kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali menjamur ya aplikasi-aplikasi sosial media yang benar-benar buat akhirnya khususnya perempuan tuh akhirnya suka mengeksploitasi dirinya, mengekspos dirinya begitu, kecantikannya tabarruj pada akhirnya berlenggak-lenggok sana sini, dan itu sebenarnya sangat tidak diperbolehkan dalam Islam, sehingga bukan hanya sebagai pempublish ya, tapi juga sebagai penonton ya seperti itu juga kena hukum pada akhirnya. Dan banyaknya generasi yang melakukan hal tersebut sebenarnya lebih dalam rangka untuk mendongkrak popularitasnya begitu, jadi supaya banyak viewersnya begitu. Nah padahal sebenarnya nanti hukum itu bukan hanya kepada si pempublish aja ya gitu, tapi yang menonton juga demikian gitu. Jadi mungkin bukan kita yang buat kontennya, tapi kan kita juga ikut nonton gitu ya, dan satu kemaksiatan mau dia yang buat atau dia yang lihat gitu ya, atau bahkan yang sebarluaskan, sebenarnya semuanya sama aja, sama-sama akhirnya berdosa berjamaah seperti itu, dan itu sangat berbahaya pastinya dalam Islam. Memang banyak sekali inspirasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat melalui sosial media, sehingga benar-benar kita harus melihat bagaimana panduan yang benar dalam bersosial media itu, sehingga tidak jatuh kepada banyak sekali kemudaratan lainnya di tengah-tengah masyarakat begitu. Dan selain itu memang yang kita tahu ya, sebagai seorang muslim kita punya sudut pandang tertentu. Di Quran surat Al-Qaf ayat 18 itu dikatakan bahwasannya apa yang diucapkan itu sebenarnya ada di dekat kita itu malaikat pengawas yang selalu hadir dan mencatat. Selain itu di Quran surat Al-Isra ayat 53 itu dikatakan bahwasannya manusia itu kita hendaknya berkata dengan atau berucap dengan perkataan yang baik dan benar saja begitu. Karena memang setan itu selalu saja berusaha untuk menimbulkan perselisihan di tengah-tengah manusia, dan memang setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia, sehingga memang kita ya sebagai masyarakat ya, khususnya sebagai seorang muslim harus paham betul bagaimana tolak ukur, bagaimana pandangan ya, guidance, kemudian panduan dalam bersosial media itu tadi, sehingga kita tidak jatuh kepada maksiatan dan justru malah menjadikan media itu sebagai sarana yang sangat ampuh efektif untuk menyampaikan ide-ide yang benar di tengah-tengah masyarakat yang harusnya menjadi konsumsi publik. Bahkan Nurma dan pemirsa Muslimah Radio Syariah yang saya pahami, bahkan dalam sistem pemerintahan Islam atau Daulah Khilafah Islam itu ada departemen khusus yang mengurusi soal media informasi, yaitu Departemen Penerangan atau istilahnya Ilami, dan memang menjadi tameng banget. Jadi memang benar-benar berperan penting untuk membangkitkan peradaban, untuk meningkatkan level sumber daya manusia, dan juga bahkan meningkatkan kemajuan negara itu sendiri. Dan dengan berbagai kebaikan yang lahir, artinya semua berita yang dipublish dan juga dikonsumsi oleh publik itu adalah berita-berita yang menjauhkan mereka dari kemaksiatan justru, atau bahkan jauh dari yang namanya konflik-konflik sosial. Dan dengan berbagai integrasi yang luar biasa di berbagai sektor di dalam Daulah Khilafah Islam itu tadi, justru bisa menjadi idaman di banyak negara lainnya dalam sejarah yang kita ketahui, terlebih dengan perkembangan sains dan teknologi yang mengikutinya, sehingga benar-benar menjadi suatu inspirasi sekali ya ketika kita bicara soal Islam dan pandangan Islam terhadap media itu sendiri. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Kak Rosinda atau Kak Zaina Gauts yang telah memberikan pandangannya pada kesempatan kali ini, dan semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa Muslimah Daily dimanapun Anda berada. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.